Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan membahas tentang materi rencana usaha. Rencana usaha merupakan pembentukan visi dan misi, tujuan, strategi kebijakan, prosedur, aturan-aturan, program, dan anggaran yang diperlukan untuk menjalankan usaha ataupun bisnis yang akan kita wujudkan nantinya. Di dalam rencana usaha ini kita akan membahas beberapa konsep, yaitu konsep bisnis, konsep pasar, dan konsep keuangan. Rifki Rianto selaku pemateri pertama akan membahas tentang konsep bisnis. Bisnis merupakan suatu istilah untuk menjelaskan segala aktivitas berbagai institusi dari yang menghasilkan barang ataupun jasa yang diperlukan untuk kehidupan masyarakat sehari-hari. Di dalam Islam, bisnis dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kuantitas kepemilikan hartanya, baik berupa barang maupun jasa, dan termasuk profilnya. Namun, dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya, yaitu ada aturan halal dan haramnya. Dalam konsep bisnis memiliki beberapa tahapan perencanaan, antara lain yaitu 1. Analisis kebutuhan, yaitu proses pemenuhan kebutuhan dari produk yang akan kita buat dalam usaha yang akan kita jalani nantinya. Kemudian yang kedua yaitu ada analisis kemampuan, yaitu kemampuan kita dalam menjalani usaha tersebut, dari menciptakan suatu produk, menawarkan hingga laku di pasaran, dan bisa dikatakan usaha yang kita jalani tersebut sukses dan berkembang pesat ke depannya. Kemudian yang ketiga yaitu menyusun langkah kerja. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Merenita Fitra Dika dengan NIM 1907211000063. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana usaha dalam konsep pasar. Yang pertama yaitu pasar. Pasar merupakan tempat untuk melakukan suatu transaksi jual beli barang dan jasa oleh penjual dan pembeli. Pada pasar ekonomi syariah lebih menekankan pada konsep manfaat yang lebih luas pada kegiatan ekonomi, termasuk di dalamnya serta mekanisme pasar, dan pada setiap kegiatan ekonomi itu mengacu kepada konsep maslahat dan menjunjung tinggi asas-asas keadilan. Yang selanjutnya yaitu dalam berbisnis, pemasaran merupakan salah satu rencana usaha yang tidak boleh dilewatkan. Aspek pemasaran adalah salah satu aspek yang paling penting dalam pembuatan suatu bisnis planning, karena perusahaan diharapkan dapat memasarkan produknya kepada konsumen. Untuk itu, perlu strategi baik yang dapat membuat produk tersebut laku di pasaran. Yang selanjutnya yaitu segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah suatu usaha untuk mengelompokkan konsumen dalam beberapa kelompok yang secara relatif orang-orangnya cukup homogen. Segmentasi pada pasar merupakan strategi perusahaan untuk mengenal minat dan kebutuhan konsumen di pasar yang kemudian menciptakan produk baru sesuai dengan minat dan kebutuhan konsumen tersebut. Misalnya dalam pengelompokannya berdasarkan umur, tingkat penghasilan, kegemaran gaya hidup atau lifestyle. Selanjutnya yaitu analisa 7P. 7P merupakan strategi pemasaran yang menggunakan semua alat pemasaran dalam perusahaan yang terdiri dari yang pertama yaitu produk atau products, adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen. Produsen harus dapat membuat dan menghasilkan produk atau jasa dengan kualitas dan keunikan tersendiri. Dengan begitu, produk atau jasa tersebut secara otomatis dapat meningkatkan daya saing di pasaran. Yang kedua yaitu harga atau price. Harga itu sejumlah uang yang diberikan sebagai nilai produk yang ditawarkan kepada konsumen. Dalam menentukan suatu harga produk perlu adanya pertimbangan seperti daya beli konsumen. Yang ketiga yaitu tempat atau place. Lokasi menurut Lupiyadi berhubungan dengan
di mana perusahaan harus bermarkas dan melakukan kegiatan operasionalnya. Dengan lokasi yang strategis, pembeli dapat lebih mudah untuk menemukan dan menjangkau sehingga transaksi penjualan lebih mudah terjadi dan lebih cepat. Yang keempat yaitu promosi atau promotion. Kegiatan promosi perlu dilakukan oleh setiap industri untuk menginformasikan barang atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen agar perkembangannya dapat diketahui, dibutuhkan, dan diminta oleh konsumen. Dalam kegiatan promosi, penjualan yang dilakukan secara langsung maupun tidak akan dicetak di elektronik maupun media online harus bisa semenarik mungkin dan bisa menarik para konsumen. Selanjutnya yaitu orang atau people. Strategi pemasaran berhubungan dengan perencanaan sumber daya manusia. Job specification, job classification, recruitment, seleksi karyawan, pelatihan karyawan, dan motivasi kerja. Jika karyawan tersebut mampu melayani konsumen dengan baik, hal tersebut akan membantu kesuksesan sebuah perusahaan jasa di pasaran. Yang keenam yaitu proses. Proses menurut Ratih Hurriyati adalah semua produser aktual mekanisme dan aliran aktivitas yang digunakan untuk menyampaikan jasa. Proses ini mencakup bagaimana cara perusahaan melayani permintaan tiap konsumennya, mulai dari konsumen memesan hingga akhirnya mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Yang terakhir yaitu tampilan fisik atau physical evidence. Strategi pemasaran di bidang ini berhubungan dengan suasana, lokasi usaha, dan lingkungan sekitar industri. Contohnya yaitu perusahaan menggunakan interior yang unik, menarik, dan enak dilihat. Hal tersebut bisa menarik minat konsumen atau pembeli. Bangunan harus dapat menciptakan suasana yang menyenangkan sehingga memberikan pengalaman kepada pengunjung dan dapat memberikan kenyamanan bagi para konsumen dan pengunjung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya mengutip dari pendapat Bajlis dan Bernasek pada tahun 1996. Nah, perencanaan adalah sebuah proses pengembangan dan penerapan yang terintegrasi secara komprehensif dengan rencana yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan keuangan. Nah, jika Bajtelmis dan Bernasek telah mendefinisikan perencanaan secara umum, maka dalam ekonomi Islam konsep perencanaan keuangan lebih dikenal dengan istilah Islamic Financial Planning. Nah, implementasi Islamic Financial Planning merupakan bagian dari manajemen kekayaan al-Islam atau Islamic Wealth Management. Jika Al-Ghazali telah mendeskripsikan kesejahteraan dengan terpenuhinya 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Dan maka implementasi Islamic Financial Planning harus mencakup 5 kebutuhan dasar tersebut. Nah, tanpa adanya perencanaan maka terjadi mustahil 5 kebutuhan dasar. Manusia akan terpenuhi secara proporsinya. Salah satu bentuk implementasi Islamic Wealth Management yang sangat penting adalah manajemen harta atau aset. Nah, perencanaan keuangan menurut Creative Financial Planning Standard Board Indonesia adalah suatu proses untuk mencapai tujuan hidup seseorang melalui pengelolaan keuangan secara terencana. Setiap individu maupun kelompok selalu berusaha untuk mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Nah, oleh karena itu, agar tujuan tersebut terrealisasi, maka di situ pentingnya sebuah perencanaan keuangan. Jika Anda gagal merencanakan sesuatu, maka sama artinya dengan Anda merencanakan untuk gagal. Selanjutnya, aset dalam PSAK nomor 16 revisi 2011 didefinisikan semua kekayaan yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan baik berwujud maupun tidak yang bernilai akan mendatangkan manfaat bagi pemiliknya. Nah, jika kepemilikan aset dalam akuntansi bersifat mutlak, maka berbeda dengan kepemilikan aset dalam perspektif Islam. Nah, Islam menganggap harta atau kekayaan adalah amanah yang harus dijaga.
ya, dan harus dikelola dengan baik tanpa mengabaikan hak orang lain di dalamnya. Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Nurdin dan Muslima, Nurdin pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa harta merupakan kepemilikan sementara yang dititipkan Allah kepada manusia. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratia Rawati, NIM 1907211000043. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang topik pembahasan pokok kami. Jadi tadi kita sudah membahas tentang rencana usaha dalam konsep pasar, dalam konsep bisnis, dan dalam konsep keuangan. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan di konsep keuangan ini. Tadi sudah dijelaskan secara rinci tentang konsep keuangan konvensional. Nah, sekarang saya akan menyinggung sedikit tentang konsep keuangan yang syariah. Sejatinya, syariah mewakili gagasan bahwa semua manusia dan pemerintah itu tunduk pada keadilan di bawah hukum. Ini merupakan atau salah satu istilah yang meringkaskan cara hidup yang diajarkan Allah SWT kepada hamba-hambanya, kepada hamba-hamba Allah, dan mencakup segala sesuatu mulai kontrak bisnis, pernikahan, hingga azab dan ibadah. Sebenarnya itu ada perbedaan antara keuangan syariah dengan keuangan konvensional. Tidak seperti keuangan konvensional yang telah dikenal oleh sebagian besar, bahwa keuangan syariah itu mempunyai satu persyaratan utama, yaitu setiap transaksi keuangan harus sesuai dengan syariah atau syarak. Untuk menjamin kepatuhan terhadap syariah ini tentunya ada 5 prinsip utama yang harus diikuti secara ketat. Yang pertama itu ada seperti yang tampak di slide ini, yaitu yang pertama, keyakinan pada tuntutan ilahi. Nah, keyakinan pada tuntutan ilahi ini maksudnya Allah SWT itu menciptakan manusia di muka bumi untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu lewat ketaatan kepada perintah-perintahnya atau perintah Allah. Perintahnya ini tidak dibatasi pada ibadah dan ritual keagamaan semata, tetapi juga melainkan mencakup bidang penting dari setiap aspek kehidupan, yaitu termasuk transaksi ekonomi dan keuangan ini. Manusia membutuhkan tuntutan ilahi karena dia tidak memiliki kekuatan untuk mencapai kebenaran. Kemudian yang kedua itu tidak ada bunga. Maksudnya tidak ada bunga ini tidak boleh menerima bunga dari satu pinjaman atau diminta untuk membayar bunga atas pinjaman. Dibandingkan dengan pembiayaan konvensional seperti kita meminjam uang di bank dan tidak harus membayar sepeser bunga pun. Jadi bank syariah tentu saja tidak memberi dan juga tidak menerima bunga. Contohnya, jika kalian mendapat pinjaman dari suatu bank syariah untuk suatu proyek, kalian tidak akan dikenai bunga atas pinjaman, melainkan kalian bisa membayar biaya atau berbagi persentase laba dalam proyek itu dengan pihak bank syariah. Kemudian yang ketiga, tidak ada investasi haram. Maksudnya uang harus diinvestasikan pada tujuan yang baik. Sementara perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang-barang yang haram seperti alkohol, tembakau, senjata, atau pornografi harus dihindari. Sebenarnya ini serupa dalam beberapa aspek dengan konsep konvensional berupa investasi yang bertanggung jawab secara sosial atau biasanya disebut dengan Social Responsibility Investment atau SRI, yang berusaha memaksimalkan imbal hasil finansial dengan kebaikan sosial. Secara umum, SRI ini mendukung praktik perusahaan yang mendorong pelestarian lingkungan, kemudian perlindungan konsumen, juga ada HAM atau hak asasi manusia, dan keberagaman. Sejumlah praktisi SRI ini menghindari bisnis-bisnis yang serupa dengan bisnis-bisnis yang dihindari oleh bisnis syariah.
itu yang tidak ada investasi haram ya. Maksud dari tidak ada investasi haram. Kemudian yang keempat yaitu berbagi resiko dianjurkan. Sebenarnya gagasan berbagi resiko secara sadar didorong dan dipraktikkan secara rutin di antara mitra bisnis, seperti antara nasabah dengan lembaga keuangan. Baik satu lembaga keuangan syariah (LKS) berbagi resiko dianjurkan dalam transaksi bisnis dengan nasabah atau pelanggan. Sebenarnya praktik ini mendorong distribusi risiko, laba, dan rugi secara merata. Ini juga dimaksudkan bahwa uji tuntas itu yang dilakukan oleh sebuah bank syariah mencakupnya tidak hanya kelayakan nasabah menerima kredit, tetapi juga ketahanan finansial dari proyek yang dimaksud. Atau dengan kata lain, berbagi risiko itu bertujuan meningkatkan transparansi dan yang sangat penting ialah mendorong saling percaya dan kejujuran dalam transaksi di antara mitra bisnis atau para mitra bisnis, lembaga, dan nasabah. Kemudian yang kelima yaitu pembiayaan didasarkan pada aset real. Maksudnya ini pembiayaan yang disalurkan lewat produk-produk syariah hanya bisa meningkatkan seiring meningkatnya perekonomian real. Dengan demikian, ini juga berarti juga membantu menangkal spekulasi dan ekspansi kredit yang berlebihan. Juga pada sebaliknya, pembiayaan konvensional biasanya didasarkan pada janji untuk membayar di mana aset-aset tidak dikaitkan transaksi. Ini juga berarti kegiatan pembiayaan konvensional itu bisa tumbuh beberapa langkah di depan perekonomian real, sehingga menyebabkan spekulasi dan penggelembungan atau biasa kita kenal dengan inflasi harga aset yang tidak dibenarkan. Sebenarnya keuangan syariah ini menawarkan layanan serupa dengan layanan keuangan konvensional. Contohnya yang mencakup penerimaan simpanan, pemberian kredit, pembiayaan dagang, investasi pada aset-aset finansial, dan memasarkan asuransi. Cuman perbedaannya pada transaksi keuangan syariah harus sesuai dengan prinsip syariah atau ketentuan syarak yang ada di Al-Quran dan Sunnahnya. Mungkin itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.